Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sauri Ramadan. Saya dari kelas 5C Teknik Informatika. Saya ingin mempresentasikan hasil yang saya kerjakan. Saya ingin mempresentasikan tentang perbedaan siklus hidup testing masa lalu dan masa sekarang. Apa itu software testing life cycle atau disebut STLC? Software testing atau disebut STLC adalah serangkaian aktivitas spesifik yang dilakukan selama proses pengujian untuk memastikan sasaran kualitas perangkat lunak terpenuhi. STLC melibatkan kegiatan verifikasi dan validasi. Pengujian perangkat lunak bukanlah aktivitas tunggal. Pengujian terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan secara metodologis untuk membantu menjamin produk perangkat lunak Anda. Diagram STLC. Berikut adalah fase-fase STLC. Yang pertama itu analisis kebutuhan, kedua perencanaan pengujian, ketiga pengembangan test case atau uji kasus, keempat pengaturan lingkungan pengujian, dan kelima eksekusi pengujian, yang keenam penutupan siklus pengujian. Apa itu kriteria masuk dan keluar? Kriteria masuk ialah kriteria masuk memberikan prasyarat yang harus dilakukan sebelum pengujian dimulai. Kriteria luar menentukan item yang harus diselesaikan sebelum pengujian dapat disimpulkan. Anda memiliki kriteria masuk dan keluar untuk semua tingkatan dalam siklus hidup pengujian perangkat lunak atau STLC. Secara ideal, Anda tidak akan memasuki tahap berikutnya sampai kriteria luar untuk tahap sebelumnya terpenuhi. Tapi pada praktiknya ini tidak terlalu mungkin. Jadi pada pembahasan ini kita fokus pada kegiatan dan hasil untuk setiap tahap dalam siklus hidup STLC. Analisis kebutuhan atau prasyarat, requirement analysis. Selama fase ini tim uji mempelajari persyaratan dari sudut pandang pengujian untuk mengidentifikasi persyaratan yang dapat diuji. Tim QA dapat berinteraksi dengan beberapa pemangku kepentingan, klien, analis, bisnis, pimpinan teknis, arsitek, sistem, dan lain-lain. Untuk memahami persyaratan secara rinci, persyaratan dapat berupa fungsional atau menentukan apa yang harus dilakukan perangkat lunak atau non-fungsional, mendefinisikan kinerja sistem atau ketersediaan keamanan. Automation, feasibility, atau kelayakan otomatis untuk proyek pengujian yang diberikan juga dilakukan pada tahap ini. Perencanaan tes atau test planning. Biasanya pada tahap ini seorang manajer QA senior akan menentukan perkiranya upaya dan biaya untuk proyek dan akan menyiapkan dan menyelesaikan rencana tes. Dalam fase ini strategi tes juga ditentukan. Aktivis kegiatan persiapan rencana uji atau dokumen strategi untuk berbagai jenis pengujian. Pemilihan alat uji, perkiraan upaya pengujian, perencanaan sumber daya dan menentukan peran dan tanggung jawab, persyaratan pelatihan, deliverables atau hasil, rencana uji atau dokumen strategi, dokumen estimasi, dan upaya. Pengembangan uji kasus atau test case development. Fase ini melibatkan pembuatan verifikasi dan pengerjaan ulang kasus uji dan skrip pengujian data uji diidentifikasi atau dibuat dan ditinjau dan kemudian dikerjakan ulang juga. Aktivis atau kegiatan buat kotak uji, skrip otomatisasi atau jika ada. Review dan uji kasus dasar dan skrip awal. Buat data uji atau jika lingkungan uji tersedia. Hasilnya itu uji kasus atau skrip dan uji data. Pengaturan lingkungan tes atau test environment setup. Lingkungan pengujian menentukan kondisi perangkat lunak dan perangkat keras tempat produk kerja diuji. Pengaturan lingkungan pengujian adalah salah satu aspek penting dari proses pengujian
dan dapat dilakukan secara paralel dengan tahap pengembangan kasus uji. Tim uji mungkin tidak terlibat dalam aktivitas ini jika pelanggan atau tim pengembangan menyediakan lingkungan pengujian. Dalam hal ini, tim uji diminta untuk melakukan pemeriksaan kesiapan atau smoke testing dari lingkungan yang diberikan. Di bagian kegiatan, memahami arsitektur yang diperlukan, pengaturan lingkungan, dan menyiapkan daftar persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak untuk lingkungan pengujian. Tes pengaturan lingkungan dan data uji, lakukan tes asap di gedung. Hasilnya itu lingkungan siap dengan pengaturan data uji, hasil uji, asap atau smoke testing. Eksekusi tes atau test execution. Selama fase ini, penguji akan melakukan pengujian berdasarkan rencana pengujian dan kasus uji yang disiapkan. Bug akan dilaporkan kembali ke tim pengembangan untuk koreksi dan pengujian ulang akan dilakukan. Kegiatan jalankan tes sesuai rencana, dokumentasikan hasil tes dan catat untuk kasus yang gagal. Map defects untuk menguji kasus dalam RTM. Coba ulang perbaikan cacat, lacak cacat yang akan ditutup. Di bagian hasil, RTM lengkap dengan status eksekusi, kasus uji diperbarui dengan hasil, dan laporan cacat. Penutupan siklus tes. Tim pengujian akan bertemu, membahas dan menganalisis hasil pengujian untuk mengidentifikasi strategi yang harus diterapkan di masa depan. Mengambil pelajaran dari siklus pengujian saat ini. Idenya adalah untuk menghilangkan hambatan proses untuk siklus pengujian di masa depan dan berbagi best practice atau praktik terbaik untuk proyek serupa di masa depan. Di bagian kegiatan, mengevaluasi kriteria penyelesaian siklus berdasarkan waktu, cakupan tes, biaya, perangkat lunak, tujuan bisnis kritis, dan kualitas. Siapkan metrik pengujian berdasarkan parameter di atas. Dokumentasikan pembelajaran dari proyek. Mempersiapkan laporan penutupan tes, laporan kualitatif dan kuantitatif kualitas produk kerja kepada pelanggan, uji hasil analisis untuk mengetahui distribusi cacat berdasarkan jenis dan tingkat keparahan, dan hasilnya itu laporan uji penutupan dan metrik uji. Ini sumber referensi yang saya buat tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.